W-I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Jadi sebelumnya itu apa sih sistem reproduksi itu? Jadi sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bertujuan untuk reproduksi seksual. Dan dalam sistem reproduksi wanita itu meliputi ada sistem reproduksi, kehamilan, hormon pada wanita, dan fertilisasi. Lalu dalam sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua, ada genitalia eksternal dan genitalia internal. Lalu di sini kita akan membahas genitalia eksternal. Jadi ini adalah genitalia eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Nah, mons pubis ini adalah organ genitalia eksternal yang ditumbuhi bulu yang berfungsi sebagai mengurangi gesekan saat berhubungan intim. Lalu di sini ada klitoris. Nah, klitoris ini tuh sangat peka terhadap rangsangan sehingga dalam berhubungan intim klitoris ini memiliki fungsi yang sangat penting. Lalu di bawahnya itu ada uretra. Nah, uretra ini tempat keluarnya jalur keluarnya urin atau air kencing ya. Lalu selanjutnya di sini ada vagina. Nah, di vagina ini sebagai jalan menuju rahim atau untuk melahirkan. Lalu di samping vagina ini ada kelenjar, dinamakan itu sebagai kelenjar Bartholin. Itu fungsinya untuk melumasi. Lalu di samping uretra juga terdapat kelenjar, dinamakan sebagai kelenjar skin. Fungsinya juga sama untuk melumasi dan terdapat selaput darah atau hymen. Lalu di sini terdapat ada namanya labia mayora. Nah, labia mayora ini berfungsi sebagai melindungi organ reproduksi. Lalu di dalamnya ada labia minora. Nah, labia minora ini berfungsi untuk melindungi vagina. Lalu kita turun ke bawah terdapat anus. Anus ini sebagai jalan keluarnya kotoran yang ada di tubuh kita. Oke, sekarang kita beralih ke genitalia internal atau bagian dalam. Genitalia yang tidak terlihat atau dia tuh berada di dalam. Yang pertama itu di sini ada dinamakan sebagai ovarium. Sebelah sini. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan telur dan untuk tempat berkembangnya sebelum dia akan dibuahi. Lalu di sini ada fimbriae. Nah, di fimbriae ini tempat dia menangkap sel telur yang dari ovarium yang akan diovulasikan ke tuba Fallopi di sini nanti. Lalu di sini ada tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini tempat bertumbuhnya sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Lalu akan disalurkan menuju ke rahim atau uterus. Lalu di sini itu ada uterus atau rahim. Nah, di uterus ini tempat perkembangannya janin. Jadi di uterus ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama ada perimetrium atau lapisan terluar, lalu ada myometrium, lapisan tengah, dan endometrium, lapisan terdalam. Dan di sebelah sini adalah fundus atau bagian atas dari uterus. Sini ya. Lalu di sini itu ada serviks. Nah, serviks ini akan terbuka jika terjadi kontraksi dan juga serviks ini berfungsi untuk menghasilkan kelenjar. Lalu di bawahnya serviks itu ada vagina. Nah, vagina ini sebagai jalan lahir atau lubang yang menjadi saluran menuju ke rahim. Jadi kita lanjut ke bagian tulang panggul atau pelvis. Tulang panggul atau pelvis itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada pelvis mayor
dan pelvis minor. Dan tulang panggul itu dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu ada os coccygeus, os sacrum, dan os coccygeus. Lalu kita lanjut di bagian os coccygeus. Os coccygeus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ilium, ischium, dan pubis. Di bagian ilium ini terdapat tulang yang tebal, dinamakan sebagai crista iliaca. Jadi, di bagian depan crista iliaca ini ada namanya spina. Jadi, di sini dinamakan spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Sementara di bagian belakangnya dinamakan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Lalu kita lanjut ke os ischium. Nah, di os ischium ini terdapat sebuah bolongan. Nah, di bolongan ini dinamakan sebagai foramen obturatorium. Di bagian atas foramen obturatorium ini dinamakan ramus superior ossis pubis. Dan di sini ramus inferior ossis pubis. Dan di sini terdapat cawan untuk tulang paha, dinamakan caput femorales, yaitu acetabulum. Lalu kita menuju ke os sacrum. Nah, di os sacrum ini terdapat sebuah tonjolan tulang, atau di sini jika kita lihat di sini ada tonjolan tulang dinamakan crista sacralis. Dan ada bagian tulang yang menonjol di bagian sini. Ini dinamakan sebagai promontorium. Jadi kita lanjut ke os coccygeus atau tulang tungging. Nah, di os coccygeus ini sangat berperan penting dalam proses persalinan. Karena ketika terjadinya proses persalinan, os coccygeus ini akan melengkung ke belakang untuk memperluas jalan lahir. Jika kita ilustrasikan itu, os coccygeus ini akan seperti ini. Dia akan terdorong ke belakang. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian artikulasio atau sendi. Di bagian tulang pelvis terdapat artikulasio yang menghubungkan antara os sacrum dan os ilium, dinamakan os sacroiliaca. Dan ada artikulasio yang menghubungkan antara tulang sacrum dan coccygeus, dinamakan sebagai artikulasio coccygeus. Dan di bagian sini terdapat artikulasio, yaitu artikulasio symphysis pubis. Kita masuk di bagian musculus atau otot. Di bagian dasar panggul luar terdapat 3 musculus, yaitu musculus sphincter ani externum, musculus bulbocavernosus, dan musculus parinea transversus superficialis. Lalu di bagian musculus ada yang melingkari bagian vagina dan anus, yaitu ada yang pertama musculus iliococcygeus, musculus ischiacoccygeus, musculus parinea transversus profundus, dan musculus coccygeus. Lalu
kita beralih ke ligamentum. Nah, di ligamen ini, di ligamen bagian pelvis atau panggul itu terdapat ligamentum sacroiliaca yang berada di permukaan belakang os sacrum ke os ilium. Lalu ada ligamentum sacrospinosum, yaitu dari tulang sakrum ke spina ischiadicum. Lalu ada ligamentum tuberculosum, yaitu dari tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadicum. Dan ada ligamentum pubiscum yang ada di depan tulang coxae sebelah kanan dan kiri. Kita lanjut di bagian tipe-tipe panggul. Tipe-tipe panggul itu ada 4. Yang pertama ada tipe ginekoid seperti ini. Lalu ada tipe android dan ada tipe antropoid. Lalu ada tipe platypeloid. Kita lanjut di bagian tipe-tipe panggul. Tipe-tipe panggul itu ada 4. Yang pertama ada tipe ginekoid seperti ini. Lalu ada tipe android dan ada tipe antropoid. Lalu ada tipe platypeloid. Yang pertama ada tipe panggul ginekoid. Nah, tipe panggul ginekoid ini hampir membentuk seperti lingkaran. Tipe panggul ginekoid ini bagian spina ischiadicumnya itu tumpul dan tidak menonjol, serta bagian arcus pubisnya itu cenderung membulat. Lalu ada tipe panggul android. Nah, tipe panggul android ini cenderung bentuknya seperti hati. Tipe panggul android ini bagian sakrumnya itu cenderung mendatar dan tidak melengkung, serta bagian spina ischiadicanya itu lebih menonjol, yang membuat jika panggul ini dimiliki oleh wanita akan mempersulit jalan lahir. Lalu yang ketiga ada tipe panggul antropoid. Nah, tipe panggul antropoid ini cenderung berbentuk seperti segitiga. Nah, tipe panggul antropoid ini bagian diameter transversalnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Lalu selanjutnya ada tipe panggul platypeloid. Nah, tipe panggul platypeloid ini bentuknya itu cenderung seperti oval. Dan juga tipe panggul platypeloid ini bagian diameter transversalnya itu lebih besar dari diameter anteroposteriornya. Juga tipe panggul platypeloid ini bagian sakrumnya itu lebih mendatar. Lalu kita masuk di bagian pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar terdiri dari 4, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan ukuran lingkar panggul. Yang pertama adalah distansia spinarum. Distansia spinarum ini dilakukan antara jarak spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, dan jarak normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Lalu, pengukuran panggul yang kedua adalah distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini dilakukan antara jarak terjauh dari crista iliaca kanan dan kiri, dan jarak normalnya adalah 26 sampai dengan 29 cm. Lalu, pemeriksaan ketiga dinamakan sebagai conjugata externa. Nah, conjugata externa ini dilakukan dari tepi atas simfisis pubis menuju ke
bagian belakang prosesus spinosus ruas tulang lumbal kelima, dan jarak normalnya adalah 18 sampai dengan 20 cm. Lalu ada pengukuran lingkar panggul dilakukan dari simpisis di antara pertengahan spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak serta mengelilingi keseluruhan panggul, dan jarak normalnya adalah 80 sampai dengan 90 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mohon dikoreksi dan menjadi pembelajaran bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.